kalau kalian kumur pakai pemutih kayak gitu, itu malah korosif ke tenggorokan kalian. Itu tuh, pemutih itu bukan untuk tenggorokan guys, bukan untuk mulut kita. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi, nama aku Jennifer. Aku adalah mahasiswa kedokteran dari salah satu universitas swasta. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang mitos-mitos yang mungkin kalian sering dengar dari WA, dari teman, orang tua mungkin, atau dari manapun lah tentang COVID-19. Oke, langsung kita mulai aja dari mitos pertama. Jadi mitos yang pertama itu bilang kalau misalnya jaringan 5G bisa nyebarin COVID-19. Itu salah banget ya guys. Karena nggak mungkin virus itu disebarin lewat gelombang radio atau jaringan ponsel. Buktinya di tempat-tempat yang nggak ada 5G-nya juga bisa nyebar kok. Contohnya di Indonesia juga nyebar kan sekarang virus itu nyebarnya lewat droplet. Virus COVID-19 ini ya, lewat droplet. Jadi kalau orang batuk, bersin, pokoknya kalian kena cairannya, itu baru kalian bisa ketularan. Itu pun kalian nggak bisa ketularan kalau cuma nempel di kulit kalian atau gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya nempel di kulit kalian, kalian nggak cuci tangan, kalian kucek-kucek mata, itu baru bisa nyebarin. Jadi nggak ada hubungannya sama 5G sama sekali ya guys. Oke, mitos kedua bilang kalau kita berjemur di tempat lebih dari 25 derajat itu bisa menghindari kita dari kena COVID. Itu juga salah ya guys. Mungkin kalian sering kayak dengar kita harus berjemur pagi-pagi, jamnya jam berapa, itu kan kayak sering banget ya ada info-info kayak gitu. Tapi itu emang bagus untuk kulit, untuk vitamin D-nya, tapi bukan untuk supaya kita bisa terhindar dari COVID ya guys. Karena nggak ada hubungannya. Buktinya di negara-negara yang panas, buktinya bisa nyebar juga. Itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan cuaca, dengan panas dinginnya, itu semuanya nggak ada hubungannya. Jadi buat ngehindarin dari COVID itu yang penting kalian cuci tangan minimal 20 detik pakai sabun. Jadi jangan kalian sering-sering cuci tangan, tapi cuman ngasal aja gitu. Itu juga nggak bakalan berguna buat ngilangin virusnya gitu loh guys. Jadi kalian harus cuci tangan yang benar 6 langkah selama 20 detik minimal guys. Mitos yang ketiga itu ada yang bilang kalau misalnya kita bisa nahan napas 10 detik terus abis itu nggak ada batuk atau nggak ada rasa nggak nyaman, itu kita terbebas dari semua penyakit paru termasuk COVID. Itu salah juga ya guys. Gimana caranya dengan nahan nafas aja itu bisa ngebuktiin kalau kita terhindar dari semua penyakit paru? Itu nggak mungkin banget. Sekarang aja untuk rapid test itu tuh kayak kurang akurat. Nah, kalian aja butuh kayak pemeriksaan PCR sama swab, itu baru bisa tahu kalau misalnya kalian benar-benar COVID apa enggak. Jadi nggak mungkin banget kalau dengan nahan napas 10 detik aja bisa nentuin kalian COVID apa enggak gitu guys. Mitos yang keempat, kalau kalian nyemprotin disinfektan ke seluruh tubuh itu bisa bikin virus COVID mati. Itu salah ya guys. Spray disinfektan itu nggak akan bisa ngebunuh virus COVID yang udah masuk gitu loh. Dan kalau misalnya kalian kebanyakan spray disinfektan ke seluruh tubuh kalian, yang ada bukannya matiin virus COVID, tapi kalian bisa kena kanker kulit, kalian bisa poisoning, karena itu bahan yang bukan untuk disemprotin ke badan gitu loh. Itu untuk barang-barang, bukan badan, bukan kulit gitu loh guys. Itu malah bisa merusak kulit kita. Jadi jangan semprotin disinfektan ke seluruh badan. Disinfektan ya guys, kalau hand sanitizer nggak apa-apa, emang dipakai buat tangan. Tapi disinfektan nggak boleh guys. Mitos yang kelima, vaksin pneumonia bisa melindungi dari COVID-19. Itu juga salah banget guys. Kenapa? Emang COVID-19 itu gejalanya itu kayak pneumonia, batuk, terus demam tinggi, terus sesek. Tapi kalau vaksin pneumonia udah bisa dipakai buat vaksin COVID-19, seluruh dunia udah pakai vaksin itu guys. COVID-19 itu virus yang tadinya udah ada, tapi dia mutasi. Nah, makanya terjadilah si COVID-19, virus baru. Makanya vaksinnya pun belum ditemuin sampai sekarang. Emang para ilmuwan lagi berusaha untuk nemuin vaksin ini secepatnya supaya nggak makin parah penyebarannya ke seluruh dunia.
Jadi nggak mungkin ya guys, vaksin pneumonia bisa ngelindungi dari COVID. Oke. Mitos yang keenam, makan bawang bisa ngelindungin kita dari COVID-19. Itu juga salah banget ya guys. Emang bawang itu bagus buat tubuh kita, punya antimikrobial gitulah. Cuman bukan berarti dia bisa ngelindungin kita dari COVID guys. Karena belum ada penelitiannya sama sekali yang bilang kalau bawang itu bisa ngelindungin kalian dari COVID guys. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalian kalau mau makan bawang, karena bawang ya bagus juga untuk kesehatan, tapi bukan untuk prevent COVID ya guys. Mitos yang ketujuh, ada yang bilang kalau udah ada pengobatan spesifik buat COVID-19. Itu salah ya guys, itu salah. Jadi belum ada pengobatan yang spesifik buat COVID-19. Mungkin yang kalian sering dengar hidrokloroquine itu adalah obat malaria. Jadi jangan kalian borong semua hidrokloroquine yang ada, karena itu untuk malaria guys. Kalau kalian borong, terus orang malarianya mau pakai obat apa gitu. Emang sekarang dokter-dokter mungkin udah menemukan kombinasi yang cukup tepat dari beberapa obat untuk yang paling baik untuk mengobati COVID ini. Tapi bukan berarti ada pengobatan yang spesifik untuk COVID. Mitos yang ke-8, itu kucing, anjing, binatang kayak gitu bisa nularin COVID ke manusia. Sampai sekarang itu researchnya manusia nularin ke manusia guys. Kalau misalnya kalian pelihara kucing atau anjing, terus mereka lagi flu atau apa, kalian takut atau gimana, karena takutnya mereka punya COVID atau gimana. Tapi itu tidak terbukti ya guys, karena COVID ini sampai sekarang researchnya itu bilang kalau nyebarnya itu dari manusia ke manusia. Tapi kita nggak tahu ya guys, kalau misalnya nanti ada research lagi perkembangan atau gimana, kita juga nggak tahu. Tapi sampai sekarang ini manusia ke manusia. Oke. Mitos yang ke-9, bisa mencegah COVID dengan cara berkumur pemutih atau air garam. Itu juga salah guys. Kalau kalian kumur pakai pemutih kayak gitu, itu malah korosif ke tenggorokan kalian. Itu tuh, pemutih itu bukan untuk tenggorokan guys, bukan untuk mulut kita, bukan untuk organ-organ di tubuh kita. Pemutih itu buat baju guys. Jadi jangan pakai hal yang nggak seharusnya dipakai dengan pikiran oh dia kan punya efek gini makanya bisa ngilangin dari COVID. Tapi kan belum tentu itu cocok di tubuh kita guys. Ini tubuh kita, bukan baju. Jadi kalian mau kumur pakai apapun juga nggak akan terhindar dari COVID-19 guys. Mitos yang ke-10, yang terakhir, itu termometer bisa diagnosis COVID. Kalian sering pasti kalau ke tempat-tempat manapun itu dicek temperaturnya. Di supermarket tuh paling sering. Tapi bukan berarti termometer itu bisa diagnosis COVID guys. Karena kalian tahu kan, ada orang-orang yang nggak bergejala, khususnya orang-orang muda yang seumuran kita kayak gini, itu lebih tahan terhadap COVID karena imunitas kita masih bagus. Kalau orang yang tua biasanya tuh mereka punya penyakit lain, mungkin kayak penyakit jantung, penyakit darah tinggi, kayak gitu-gitu tuh yang membuat imunitas mereka lebih di bawah kita gitu. Jadinya imunitas kita lebih bagus, makanya kita sering nggak keluar gejala. Nah, kalau kita nggak keluar gejala, kita nggak akan demam. Jadi kalau misalnya kita dicek temperatur terus kita temperaturnya rendah, bukan berarti kita bebas dari COVID. Cuman itu emang salah satu pencegahan, karena biasanya mungkin sekarang kalau misalnya setiap orang demam pasti dicek COVID dulu, dia COVID apa enggak. Tapi bukan berarti kalau nggak demam nggak kena COVID. Gitu guys, ngerti gak? Oke, itu tadi 10 mitos-mitos yang beredar di luar sana. Jadi setelah kalian nonton video ini, kalau kalian belum puas, sebenarnya masih ada banyak mitos lainnya. Cuman yang aku masukin ini 10 yang paling sering aku dengar ya guys. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang kalian pernah dengar tapi nggak aku bahas di sini, mungkin kalian boleh cek sumber aku di link description yang di bawah ya guys. Aku bakal taruh sumber aku di link description di bawah supaya kalian kalau mau baca-baca lebih lanjut atau mau ada info tambahan tentang mitos lain, kalian bisa baca di sana.
atau enggak, kalian bisa juga komen di comment section bawah. Kalau kalian mau tanya aku, bener nggak sih yang ini, bener nggak sih yang ini, nanti aku coba jawab ya guys. Oke, segitu dulu videonya. Thank you for watching and see you on the next video.